Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Anna Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa ala ma nawaina wa ma nawa salafuna salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'i awliyaillahi ta'ala wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlina minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana amadha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Rabbi hayyi' lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi bil Mustafa sidana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Faizin, para kiai, para sepuh bin sepuh, mu'takifin yang hadir malam hari ini, yang moga-moga Allah senantiasa catat kita masuk dalam deretan ahli surganya Allah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini atas rahmat Allah, atas izin Allah, kita diperkenankan untuk istiqomah hadir di malam Ahad, menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya, dikaji, diisi dengan kajian ilmu-ilmunya Allah, kajian kitab warisan para ulama, kajian agama yang dengan kajian itu moga-moga Allah senantiasa bimbing kita dengan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
saya ingin menyampaikan salah satu materi dari kitab Risalatul Mu'awanah. Ar-Risalah Al-Mu'awanah ini salah satu kitab yang sering dikaji di pesantren-pesantren dan bagian dari karangan Wali Kutub As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami. Saya ingin menyampaikan salah satu tulisan beliau di dalam kitab ini berkaitan dengan muraqabah. Muraqabah itu salah satu hal, salah satu kondisi rohani di mana seseorang senantiasa merasa diawasi dan dipantau oleh Allah. Dan inilah salah satu inti keberagamaan kita. Kalau kita pahami bahwa pada saat malaikat Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang 3 hal, tentang iman, lalu Islam, lalu ihsan. Ini kalau saya mengartikannya begini. Islam itu bermula dari iman, kembali ke iman. Karena Islam itu ketika berbicara iman, iman itu adanya di dalam hati. Sesuatu yang ada di dalam hati tidak kelihatan kalau tidak ada yang ditampakkan, maka ditampakkan dengan Islam. Ketika orang sudah menjalankan Islam, dia tidak cukup hanya dengan menjalankan syariat. Karena apa? Karena orang kalau cukup dengan syariat, maka dia akan kering dari spiritualitas. Dia akan kering dari spirit. Dia akan kering dari semangat adanya agama di muka bumi. Semangat agama di muka bumi itu harus teraplikasikan di dalam ihsan. Nah, di antara dimensi ihsan adalah muraqabah. Kata Al-Habib, beliau kata, wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillah. Hendaklah kamu, wahai saudaraku, senantiasa bermuraqabah dengan Allah. Fi harakatika, di dalam gerakmu, wasakanatika, dan di dalam diam. Dalam gerak kita selalu connecting dengan Allah, dalam diam selalu connecting dengan Allah. Walahdhatika, dan di setiap momen, di setiap kesempatan harus selalu connecting, merasa nyambung dengan Allah. Wa tarafatika, dan di setiap kedipan mata, di setiap kedipan mata kita harus belajar untuk merasa connecting dengan Allah. Wa khotaratika, dan di dalam setiap bersitan. Khotor itu kalau kita sering di Indonesia ada khawatir, rasa khawatir itu khotorah, ya, bersitan. Wa iradatika, dan setiap kehendakmu. Wasairi halatika, dan setiap keadaanmu. Jadi kata Al-Habib, hendaklah kita di setiap saat itu senantiasa hati muraqabah dengan Allah. Kalau orang hati sudah muraqabah dengan Allah, dia merasa hati selalu diawasi oleh Allah, maka hidupnya itu sudah dijamin pasti baik, pasti. Tidak ada insya Allah, pasti. Karena
Allah melihat hambanya itu kolbunnya. Jadi yang dipandang oleh Allah itu kolbu. Kolbunya selalu connecting dengan Allah. Setiap detik dia selalu connecting dengan Allah. Maka dilatih. Kalau guru-guru kita biasanya ngelatihnya dengan zikir. Tapi zikir yang tanpa tujuan, tanpa maksud duniawi. Walaupun pada awalnya memang biasanya dilatih dengan unsur duniawi dulu. Nih kamu baca ini semalam 1000 misal. Lah itu awalnya untuk apa Ki? Biar rizkimu lancar. Awalnya itu dulu tuh, diiming-imingi dulu. Tapi nanti lambat laun seiring dengan Allah bisa saking biasa ya, karena dia udah biasa mengamalkan zikir dari gurunya, dari kiainya, lambat laun tujuan itu menjadi hilang. Akhirnya yang ada apa? Senang. Jadi ketika dia tidak zikir, ketika dia tidak wirid, ketika dia tidak melakukan amal yang sudah menjadi kebiasaan, rasanya ada yang hilang. Jadi bukan semata-mata dia ingin rizkinya lancar, ingin bisnisnya lancar, tetapi lambat laun nanti Allah akan giring dia untuk menjadi orang yang senang menyebut Allah. Makanya orang dulu kalau ngasih wirid itu kan lama, banyak gitu. Sekian ribu tiap malam. Yaitu sebenarnya dalam mereka melatih kolbun, biar kolbunnya terus diketuk kolbunnya, agar kolbunnya selalu connect dengan Allah. Maka para bapak, para jamaah sekalian, dalam hal ini kalau kita perhatikan di dalam proses orang mengenal Allah, itu medianya macam-macam. Ada yang dia dengan menggunakan medianya tasbih, dan tasbihnya itu nggak kira-kira Pak. Bukan tasbih kecil yang seukuran 8 mili, 10 mili. Ada di antara dalam thariqah itu ada yang tasbihnya itu besar Pak. Ada yang bahkan ukurannya 12 mili, ada yang ukurannya 16 mili. Itu ternyata di dalam salah satu kitab yang pernah saya baca itu, ternyata bunyi tasbih itu ketika dia bunyi Allah tek tek tek, ketika yang besar itu ada efek ke jantung, efek ke dada, efek ke hati. Ketika dia baca Allah tek tasbih yang gede itu, terlepas dari perbedaan orang memandang itu, tetapi wali-wali Allah banyak yang menggunakan itu. Dalam rangka apa? Mengetuk hatinya, biar hatinya selalu connect dengan Allah dalam setiap keadaan. Maka alhamdulillah sekarang seiring dengan berjalannya waktu muncul tasbih-tasbih digital ya, sehingga nggak perlu lagi tasbih yang manual gitu ya. Sekarang muncul tasbih-tasbih digital, sehingga tangan itu diingatkan ketika melihat ada tasbih, ada tasbih. Entah dia baca sholawat, entah baca istighfar, entah baca apapun ya. Wastash'ir qurbahu minka, rasakanlah dekatnya Allah kepadamu, rasakan betapa dekatnya Allah denganmu. Di dalam kajian kitab Hikam, di situ dikatakan ketika ada orang yang dia kok rasanya rajin untuk mendekat kepada Allah, maka ketahuilah sebenarnya bukan dia yang ingin dekat kepada Allah, tetapi sebenarnya Allah sedang ingin dia dekat kepadanya. Misalkan Pak, ketika tiba-tiba aku kok pengen zikir yang lama gitu ya, aku kok pengen sholat, saya kok pengen puasa, saya kok pengen baca Quran.
Ini jangan dianggap bahwa itu adalah keinginan kita mendekat kepada Allah. Tetapi sejatinya adalah itu adalah Allah sedang menginginkan kita dekat dengannya. Jadi bukan karena kita pengen mendekat kepada Allah, sebenarnya hakikatnya itu. Pada saat orang tergerak hatinya untuk mengingat kepada Allah, pada saat orang tergerak hatinya untuk mendekat kepada Allah, sejatinya bukan dia yang mendekat kepada Allah, tetapi Allah sedang ingin merasakan, dia merasakan dekat dengan Allah. Itu wastash'ir qurbahu minka. Rasakan betapa dekatnya Allah dengan kita. Rasakan dekatnya Allah denganmu. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu nazirun ilaika. Ketahuilah bahwa Allah selalu memandangmu. Nazirun ilaika, memandang. Wa muttali'un alaika, Allah selalu memperhatikanmu. La yakhfa alaihi minka khafiyatan. Tidak ada yang tertutup dari Allah tentangmu. Tidak ada kita mau menyembunyikan apa dari Allah, tidak bisa. La yakhfa alaihi minka khafiyatan. Tidak ada yang samar bagi Allah. Mau kita sembunyi di mana, mau kita bohong kayak gimana, khafiyah. Wa ma ya'zubu an rabbika, dan tidak akan luput dari Tuhanmu min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidak akan pernah ada yang luput dari Tuhanmu sebesar sekecil biji dzurrah pun di langit maupun di bumi. Semuanya dalam pengawasan Allah. Semuanya dalam pantauan Allah. Ada cerita menarik, walaupun saya tidak tahu ini cerita ini nyata atau memang hanya untuk gambaran. Ini cerita ini masyhur kalau di pondok. Jadi ada satu cerita itu, kiai itu, beliau punya anak. Anaknya itu sudah waktu nikah. Sudah waktunya nikah dan anaknya cantik. Maka kiainya sayembara, bikin sayembara. Semua santri-santriku, aku punya anak dan aku sedang mencari mantu. Ya. Aku ingin menjadikan salah satu dari kalian menjadi mantu saya. Kira-kira begitu ya. Ini cerita ini kalau di pondok masyhur. Tapi aku ingin tahu siapa yang pantas di antara kalian yang pantas jadi mantuku. Sekarang semuanya aku kasih hewan. Saat itu ayam ya. Saat itu dikasih ayam semuanya satu-satu. Terus kayaknya bilang, ini kalian udah megang ayam semua? Sudah ya. Tugas kalian adalah tolong ini ayam dipotong, tapi di tempat di mana di situ engkau tidak terlihat oleh siapapun. Oh siap lah, gampang ini. Macam-macam tuh. Ada yang ke gunung, ada yang ke hutan, ada yang ke kebun, ada yang ke sungai, ada yang ke laut. Macam-macam. Macam-macam. Akhirnya setelah seharian dia pada balik lagi dan ayamnya dibawa. Pas mau maghrib itu ada satu santri yang udah lama gak datang-datang. Kata kiainya, ini kok yang si fulan ini. Kata, si fulan mana ini kok gak datang-datang? Gak tahu kiai, tadi ke sana. Lu kok gak datang-datang? Akhirnya pas udah mau maghrib itu datang. Masih utuh ayamnya. Ketika masih utuh, kata kiainya, loh kamu gimana? Loh kamu disuruh motong ayam kok gak bisa? Bukannya udah tak kasih caranya? Iya betul ya, ngapunten.
Maafin saya Kiai, saya memang tahu caranya, tapi pesennya Yai, saya disuruh motong di tempat di mana di situ tidak ada yang melihat aku. Tapi ternyata aku nggak ketemu. Kenapa bisa nggak ketemu? Oh, teman-temanmu nyatanya yo pada dipotong kok. Ditanya, kamu kenapa dipotong di sana? Di sana sepi, Yai, nggak ada orang. Loh, kamu di mana? Saya di pinggir kali. Loh, kok kepotong? Iya, sepi juga sama, nggak ada orang. Tuh, teman-temanmu dipotong semua. Loh, kamu kok masih utuh ini ayamnya? Kata santrinya, ngapunten, Yai, ngapunten. Saya keliling dari hutan, dari kebun, ya. Aku keliling juga ke sungai, tapi ternyata aku tidak bisa terlepas dari pandangan Allah. Ternyata aku selalu merasa ada yang mengawasi aku. Aku enggak, dimanapun aku mau motong ayam ini, kok selalu ada rasa bahwa aku diperhatikan. Kata King, oh ini mantu saya. Dia merasa, dia memang tidak melihat, tetapi pada saat dia mau motong itu dia merasa, kok ada yang merhatiin, kok ada yang merhatiin, kok ada yang merhatiin. Balik. Itu gambaran kecil, Pak. Gambaran sederhana bahwa dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah luput dari pandangan Allah. Wa in tajhar bil qauli, jika engkau bersuara keras, fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa, Allah itu sesungguhnya tahu as-sirra. Sirra itu rahasia. Tetapi ketika as-sirra dihubungkan dengan akhfa, maka as-sirra itu sesuatu yang ada sekarang di dalam batin kita. Itu as-sirra. Sir, ya, ketika berbicara sir, rahasia, itu sesuatu yang ada di dalam diri kita saat ini. Tetapi ketika berbicaranya akhfa, maka sesuatu yang akan terjadi besok dan besok dan besok. Jadi kalau sir ketika dikaitkan dengan akhfa, sir itu sesuatu yang ada sekarang di dalam hati kita. Di dalam hati kita lagi ngomong apa, di dalam jeroan tubuh kita ini lagi terbersit apa, itu sir saat ini. Tapi ketika akhfa itu sesuatu yang terjadi besok. Besok itu bukan besok dalam arti jam, tetapi sesuatu yang belum terjadi. Itu akhfa. Jadi Allah itu Maha tahu apa yang saat ini terjadi di dalam dirimu, dan Allah Maha tahu sesuatu yang akan terjadi besok, besok dan besok. Itulah akhfa. Wa huwa ma'aka ainama kunta, dan Allah selalu bersamamu ainama kunta, dimanapun engkau berada, bil amali, ketika engkau sedang beramal, Allah itu selalu ada. Wal ihatah, Allah selalu meliputi. Dalam setiap kondisi Allah selalu mengawasi kita. Wa bidzalika ma'al hidayah wal i'anah, dan itu Allah akan bersamamu dengan hidayahnya, Allah akan bersamamu dengan pertolongannya, Allah akan bersamamu dengan perlindungannya. Di setiap tempat sejatinya kita sedang dalam pertolongan Allah jika kita senantiasa hati connect dengan Allah. Ketika hati selalu connect dengan Allah, maka kita nggak perlu yang namanya forader, yang namanya khodam, nggak penting itu, nggak perlu, karena kita sudah dalam lindungan Allah. Ketika hati selalu connect dengan Allah, maka kita akan selalu dalam naungan lindungan Allah, dalam naungan pertolongan Allah. Dan pertolongan ini akan selalu ada ketika kita selalu connect dengan Allah. Makanya yang namanya orang kok hidupnya pengen sakti, orang hidupnya kok pengen nggak bisa kena senjata tajam dan sebagainya, itu lambat laun capek, Pak.
Hidup jadi orang sakti itu capek. Tetapi hidup yang nyaman adalah ketika di dalam hatinya senantiasa ada Allah. Ketika di dalam hati senantiasa ada Allah, apapun yang terjadi pasti senang. Tapi kalau orang orientasinya dekat sama Allah, terkadang ya macam-macam motifnya, macam-macam dia punya tujuan. Kadang dia katanya pengen penglarisan lah, katanya dia pengen jadi orang yang sakti dan lain sebagainya lah. Maka sebenarnya hidupnya akan senantiasa gelisah. Bagaimana tidak? Dia wirid, zikir. Dia pikir sedang dekat dengan Allah. Ternyata tujuan dibalik semua itu biar dagangannya lancar. Nggak taunya dagangannya nggak lancar. Apa yang terjadi? Stres. Padahal dia sedang belajar dekat dengan Allah dengan wirid, dengan zikirnya. Tapi karena tujuannya bukan Allah, tujuannya adalah pengen usahanya lancar, maka gelisah. Tapi orang kalau tujuannya cuma satu, Allah, dia wirid astaghfirullah karena Allah, dia punya zikir solawat karena Allah, dia punya zikir asma apapun karena Allah, tidak ada motif apapun, maka yang ada hatinya akan terang. Ketika hatinya sudah terang karena hatinya isinya Allah, maka disitulah pertolongan dan perlindungan Allah akan senantiasa menyertai orang itu. Gitu. Jadi kata Al-Habib, wa bidzalika ma'al hidayah wal i'anah wal hifzi. Jadi orang ini senantiasa di dalam bimbingan Allah, di dalam perlindungan Allah, di dalam pertolongan Allah. In kunta minal abrar fastahi min maulaka haqqal haya. Jika ente ingin masuk dalam golongan orang-orang yang berbuat baik, maka hendaklah ente malu dengan semalu-malunya kepada Allah. Jadi kata beliau ini, pesan Al-Habib ini, jika ente malu kepada Allah, jika ente bagian dari orang-orang yang baik, maka malulah ente kepada Allah. Bagaimana malu dengan Allah itu? Di dalam hadis At-Tirmidzi dikatakan, orang malu itu pertama, antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Tanda orang malu, dia selalu menjaga kepalanya dan segala sesuatu yang ada di sekitar kepala. Matanya dia jaga, telinganya dia jaga, mulutnya dia jaga, otaknya dia jaga, pikirannya dia jaga. Dia jaga. Kenapa? Karena dia malu. Kita pengen melihat Allah, sementara mata kita senangnya digunakan buat nonton yang gak bagus. Mata yang digunakan untuk maksiat kok pengen melihat Allah? Apa songong ini? Mata yang biasa dipakai buat ngelihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, kok pengen ngelihat Allah? Apa pantas? Maka kalau kita ingin dianggap orang baik, di dalam hadis Rasul itu dia katakan, jaga kepala ente, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat? Mindset, otak kanan, otak kiri, otak besar, pikiran kita dijaga. Jangan kemudian kita biarkan pikiran-pikiran selain Allah merusak mindset kita. Lalu yang kedua, di dalam hadis itu dikatakan, tanda orang malu itu adalah antahfadzul batna wa ma hawa, menjaga perut dan yang sekitar perut. Malu kalau kita makan sesuatu yang bukan haknya. Malu kalau kita minum yang bukan haknya. Malu kalau kita menggunakan kemaluan kita untuk hal yang bukan pasangan kita.
Itu al-batna wa ma hawa, menjaga perut dan yang sekitar perut. Minimal 2 itu. Jadi di sini kalau ente bagian dari orang yang baik, maka malu ente harusnya kepada Allah dengan cara tadi, menjaga kepala dan apa yang ada di sekitar kepala, menjaga perut dan yang ada di sekitar perut. Wajtahid alla yaraka haitsu nahak, dan berusahalah kamu jangan sampai Allah melihatmu ketika Allah sedang melarangmu. Maksudnya jangan sampai kita terlihat melakukan yang dilarang oleh Allah, gitu. Jangan dibiasakan kita dilihat oleh Allah sedang melakukan yang dilarang oleh Allah. Pertanyaannya, memangnya bisa kita tidak terlihat oleh Allah? Wala yafkuduka haitsu amaraka, dan jangan sampai Allah tidak melihatmu ketika Allah memerintahkanmu. Maksudnya gimana? Jangan sampai kita tidak terlihat melakukan perintah Allah. Di absen sholat maghrib, si fulan, dia kok nggak sholat, gitu. Absen itu al-fukdan. Jangan sampai Allah tidak melihatmu ketika Allah memerintahkanmu. Wala yafkuduka haitsu amaraka. Ini Habib Abdullah, ya. Ini kan pengarang kitab Nasaihud Diniyah, An-Nasaihud Diniyah. Dan beliau itu memang Allah takdirkan di akhir hayatnya itu kan beliau memang buta, ya. Tetapi kitab Nasaihud Diniyah itu sebenarnya bisa menggantikan posisi kitab Ihya Ulumuddin seandainya kitab Ihya itu tidak ada. Kitab An-Nasaihud Diniyah, maka Ar-Risalah Al-Mu'awanah ini bagian dari karyanya beliau. Wa'budhu ka'annaka tarah, dan sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Nah, ini penjelasan seolah-olah engkau melihatnya ini repot ini. Kalau kita belum sampai pada makomnya, kita tidak bisa mereka-reka Allah. Sholat seolah-olah engkau melihat Allah. Gimana kita sholat seolah-olah melihat Allah? Apakah kita ngebayangin tulisan Allah? Enggak begitu. Bukan begitu. Orang sholatnya seolah-olah melihat Allah. Bukan ngebayangin tulisan Allah. Bukan begitu. Ini tahapan ka'annaka tarah ini udah makomnya makom musyahadah. Makom musyahadah itu makom di mana Allah betul-betul kelihatan dengan jelas. Musyahadah itu makom persaksian. Yang namanya saksi, Pak. Saksi, sesuatu yang disaksikan itu kelihatan atau enggak? Kelihatan tuh ya? Sesuatu yang disaksikan pasti kelihatan. Maka di dalam fikih pada saat berbicara saksi itu harus ada di tempat atau enggak? Harus ada di tempat, kelihatan. Misalkan saksi nikah harus ada di tempat apa enggak? Saksi kelihatan. Pada saat orang menuduh zina harus ada 4 saksi. Dan 4 saksi itu melihat bagaimana masuknya zakar ke dalam kemaluan perempuannya. Harus melihat itu. Tidak bisa menggunakan video. Video tidak bisa digunakan untuk menggantikan posisi saksi. Harus kelihatan. Maka makom musyahadah adalah makom di mana dia betul-betul melihat Allah. Bila kaifin, tanpa gambaran, tanpa visualisasi, tetapi dia melihat Allah. Itulah ka'annaka tarah. Ka'annaka tarah ini adalah makomnya para rasul, makomnya para nabi, makomnya aulia Allah.
Itu makomnya mereka. Mereka melihat. Maka sebenarnya kita itu Pak, ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Sebenarnya kebanyakan dari kita ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah itu cuma mulut. Cuma mulut. Karena orang kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah, maka dia sudah masuk menjadi keluarga muslim. Tetapi secara lebih hakiki, kebanyakan dari kita walaupun sudah membaca asyhadu alla ilaha illallah, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ada ilah selain Allah, nyatanya di dalam hidupnya itu tidak mencerminkan dia menyaksikan Allah. Makanya kita itu kebanyakan neto, no action, talk only. Ngomong tok bahwa percaya sama Allah, ngomong tok bahwa kita menyaksikan bahwa hanya Allah Tuhan yang pantas kita sembah. Itu sebenarnya kita hanya eto-etoan, tetapi mending daripada kita tidak membaca dua kalimat syahadat, gitu. Nah, maka di sini ketika ada kalimat sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, ini udah makomnya makom musyahadah. Karena orang kalau hatinya sudah dibuka, makom musyahadah itu awalnya dari mukasyafah dulu. Mukasyafah, muayyanah, lalu musyahadah. Ketika sudah mukasyafah, dibuka pintu-pintu kegaiban, maka akan lanjut nanti pada makom musyahadah. Kalau sudah makom musyahadah, maka wajar kalau muncul kalimat-kalimat yang tanda kutip itu seringkali dalam pandangan syariat itu tidak dibenarkan. Contoh, misalkan Abu Yazid Al-Bustami ketika beliau mengatakan tidak ada di dalam jubahku kecuali Allah. Ketika Al-Hallaj, ya, aku adalah Allah, Allah adalah aku. Ketika Syekh Siti Jenar, tidak ada Allah yang ada Siti Jenar, tidak ada Siti Jenar yang ada Allah. Itu karena sudah makom musyahadah. Tidak bisa kita menghukumi makom musyahadah dengan ilmu kita. Kita tidak bisa menilai mahasiswa dengan teori orang TK. Kalau kita belajarnya baru TK, lalu kita mau menilai karya skripsinya mahasiswa, nggak bakalan bisa. Bukan level kita. Karena sudah musyahadah. Itulah ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Orang kalau sudah dibuka hatinya oleh Allah, maka sebenarnya dia akan melihat di dalam semesta ini, setiap detiknya dia akan melihat Allah. La maujuda illallah. Karena kita itu hanya bayangan. Bayangan itu tidak ada. Bayangan itu tidak ada. Adakah bayangan? Kita matahari, lalu ada bayangan. Bayangan itu, bisakah bayangan ini ada? Bayangan ini tidak akan pernah ada. Yang ada hanya ini. Ketika ini tidak ada, maka bayangan tidak ada, tidak terlihat. Maka sebenarnya yang ada hanyalah ini. La maujuda illallah ka'annaka tarah. Makanya orang, Mbak, kalau saya melihat manakibnya wali-walinya Allah, itu kalau sudah sampai pada connectingnya dengan Allah, itu Allah memberikan kepada wali-walinya Allah itu sampai kepada melipat waktu, mengulur waktu dari maghrib sampai isya, hatam Quran dari maghrib sampai isya. Kalau lagi bercanda, ala cukup baca kulhu 3 kali udah hatam.
Ini mah enggak, serius, dari Al-Fatihah sampai An-Nas hatam, maghrib sampai isya. Dan itu didengarkan oleh santrinya. Jadi pada saat beliaunya itu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, santrinya itu nggak dengerin dari An-Nas sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ketika selesai An-Nas itu azan isya. Itu dalam manaqib waliullah itu biasa itu. Melipat waktu. Kelihatannya sebentar, tapi ternyata mampu untuk menghatamkan Al-Quran. Sering kita mendengar wali-wali Allah itu mereka sholat semalam 1000 rakaat. Ini tidak aneh, Pak. Tidak aneh. Saya punya guru itu di Jawa Barat. Itu 500 rakaat semalam. 500 rakaat. Ada yang mendapatkan titah dari beliau, ada yang 200 rakaat semalam, tergantung sirnya. Dan itu waktunya luar biasa, karena beliau sudah asik bercengkrama dengan Allah, sudah betul-betul menyatu dengan Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Jika ente enggak melihat Allah, maka bayangkan bahwa ente itu diperhatikan sama Allah. Hadirkan rasa. Nah, berarti hadirkan rasa, Pak. Berarti ketika kita memang belum sampai pada maqam musyahadah, maka hadirkan rasa bahwa kita diperhatikan oleh Allah. Disinilah pentingnya kita memahami. Contoh misal dalam sholat, orang sholat itu ketika berbicara khusyuk, khusyuk itu tidak mudah. Maka awali khusyuk dengan fokus. Jadi orang belajar khusyuk itu sebenarnya awalnya pintu gerbangnya adalah fokus. Kita misal ada jam, kalau kita fokus nih, walaupun ada yang ngobrol, itu detik jam bisa kedengeran. Kalau kita fokus, kita perhatikan, tek, 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 itu jarum detik itu kedengeran, walaupun sebelahnya ngobrol. Kenapa? Karena fokus. Maka sholat pun, ketika berbicara khusyuk itu terlalu jauh, tetapi belajar fokus. Bagaimana fokusnya? Allah saja. Terus bagaimana Pak bacaan? Bacaan tetap seperti biasa. Ya Al-Fatihah, surat-suratan, tasbih. Cuma detak jantungnya itu latih. Allah, 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 Allah. Walaupun bibir kita itu gerak-geraknya ya sesuai dengan bacaan kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana. Tapi di sininya, di areal jantung kita itu detak Allah, 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 Allah. Fokus. Karena apa? Karena kita nggak bisa ngebayangin Allah, nggak bisa, belum bisa lah. Perlu mujahadah yang kuat untuk kita sampai pada maqam mujahadah. Minimal tadi, hadirkan rasa bahwa kita sedang diperhatikan oleh Allah. Kalau Bapak punya kitab Imam Al-Ghazali, ya, kitab Bidayatul Hidayah, itu di bab tentang sholat, asik tuh Pak. Terjemahannya ada, kalau tidak bisa Arabnya misalnya ada terjemahannya. Beliau itu step-stepnya itu ketika ingin sholat itu seperti apa, sehingga bisa mengamalkan fa in lam takun tara fa innahu yara. Itu beliau menjelaskan tuh stepnya kayak gimana di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Syarahnya Muraqil Ubudiyah, itu bisa dilihat di situ. Wa mata ra'aita min nafsika takatsulan, jika ente melihat bahwa dirimu itu malas antaatihi taat. Ini kita nih lebih banyak rajinnya apa lebih banyak malesnya? Malesnya?
Ya di sini dikatakan kalau ente melihat bahwa ente lagi malas gitu. Au mailan ila maksiyati, atau tiba-tiba ente pengennya berbuat maksiat. Ada janda sebelah, janda ting-ting, ya, udah gitu ayu, kaya, hati tuh mulai kayaknya mulai mikir yang enggak. Apa di sini katakan? Fadzakirha, ingatkan dirimu, ingatkan nafsumu bi annallaha yasma'uka. Allah ngedengerin apa yang kamu katakan, Allah ngedengerin apa yang kamu bisikkan. Nafsu, jiwa, ingat Allah, ingat. Ya, ingat. Jadi ingatkan diri kita bahwa kita didengar oleh Allah. Wa yaraka, ingatkan dirimu bahwa Allah melihatmu. Wa ya'lamu sirraka, dan Allah melihat sirmu. Sir itu, kalau tadi sir dan akhfa ya. Kalau sir itu lebih kepada yang tertancap di dalam batin. Nah, kalau orang mempelajari dunia roh, dunia spiritual, sir itu lebih kepada titik terdalam daripada kolbun. Jadi kolbun itu Pak, kolbun itu ada 3 lapis, ada 4 lapis. Sodrun, lalu kemudian kolbun, lalu kemudian fuad, lalu kemudian lub. Lub inilah tempatnya sir. Sir itu yang paling dalam. Allah itu melihat sirmu. Allah melihat yang tidak tampak darimu. Wa najwaka, dan Allah melihat apa yang sedang bercengkrama di dalam dirimu. Najwa itu munajat, diambil dari kata munajat. Najwa, berbisik, bisikan-bisikan hatimu Allah tahu. Saya kayaknya pengen ini deh. Wah, ini ada peluang nih. Ada peluang. Allah tahu tuh. Bersikan-bersitan, bisikan-bisikan, ngobrol. Fa illam yufidha hadza dzikra, kalau itu masih enggak bisa bermanfaat, likusuri ma'rifatiha bijalalillah, karena kurangnya hati kita makrifat kepada Allah, fadzkur laha makanal malakainil karimain, maka ingatkan kepada nafsu itu tentang malaikat raqib dan atid. Nafsu, ingat ada raqib atid, ada malaikat pencatat amal. Di dalam surah Qaf Allah katakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidaklah orang itu melafalkan suatu ucapan kecuali ada raqib dan atid. Inilah maka para bapak, para jamaah sekalian, kita sudah masuk Isya ya. Enggak kedengaran belnya ya? Error ya. Ya, kita sudah masuk Isya. Kita berharap moga-moga wasilah Al-Habib Abdullah Al-Haddad Allah limpahkan hidayah, Allah limpahkan taufik, Allah limpahkan iman, sehingga kita bisa betul-betul menjadi hamba Allah yang senantiasa terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.